Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Membedah sejatinya Sabdo Palon full version. Siapakah Sabdo Palon? Siapakah Noyo Genggong? Benang merah Sabdo Palon, Ugo Wangsit Siliwangi, Ramalan Joyoboyo, Kalki Avatar, Yesus the Messiah, Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, dan cerita-cerita tentang akhir zaman. Tafsir kebangkitan Sundalen Nusantara di Tanah Jawi sesuai Ugo Wangsit Siliwangi. Untuk mengetahui Sabdo Palon, sejenak kita akan membahas Grojogan Sewu terlebih dahulu. Grojogan Sewu yang selama ini terkenal sebagai salah satu air terjun yang indah di Kecamatan Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah, ternyata juga menjadi nama salah tokoh nama Grojogan Sewu atau nama gelar, karena memang tempat itu menjadi lokasi Topo Brotonya dalam rangka mencapai ilmu kesempurnaan. Grojogan Sewu adalah seorang Saisdokar. Kisah awalnya dimulai ketika beliau berkenalan dengan seorang pengembara bernama Ronggo Seto. Ronggo Seto yang menumpangi dokarnya. Melihat pengembara itu menggunakan pakaian jubah dan sorban di kepala yang berbeda dengan adat Jawa, maka beliau bertanya kepada pengembara itu, "Dari mana Anda berasal?" Ronggo Seto tidak menjawab dari mana ia berasal, tetapi menjawab pertanyaan tersebut dengan, "Saya saudara kamu, karena semua manusia bersaudara, karena kita anak keturunan Adam." Mendengar jawaban tersebut, Grojogan Sewu tersentuh, karena orang yang baru dikenalnya menganggap saudara sekaligus penasaran dan kembali bertanya siapa Adam. Adam adalah nenek moyang saya, Anda dan semua manusia. Mendengar jawaban seperti itu, Grojogan Sewu semakin tertarik lebih jauh dan meminta Rangga Seta untuk bersedia mengajarkan ilmu pengetahuan kepadanya. Ronggo Seto balik bertanya kepada Grojogan Sewu, "Mengapa Anda ingin belajar?" "Karena saya ingin cerdas, ingin pandai," jawab Grojogan Sewu. Memang manusia harus pandai, harus mau berpikir, karena itulah perintah ilahi, tegas Ronggo Seto. Melihat niat belajar dan sikap yang ingin tahu dan memang melihat bakat kecerdasan dari Grojogan Sewu, maka Rangga Seta pun bersedia mengajarkan kepada Grojogan Sewu. Proses belajar pun dimulai dengan materi Aji Kalimosodo. Karena memang bakat kecerdasan dan niat yang bersungguh-sungguh, maka proses belajar Grojogan Sewu pun berjalan dengan cepat. Pada saat pelajaran ujian terakhir, Grojogan Sewu diperintahkan untuk semedi di suatu tempat oleh Ronggo Seto. Grojogan Sewu bertanya di manakah tempat semedi itu. Kemudian Ronggo Seto mengarahkan tangannya menunjuk ke suatu tempat, maka terlihatlah air terjun dari kejauhan. "Bersemedilah kamu di sana. Di balik air terjun itu ada goa, dan goa itulah tempatnya." Mendengar perintah dari Ronggo Seto, lalu Grojogan Sewu pun menyanggupinya. Perintah semedi ini sekaligus perpisahan antara Grojogan Sewu dengan Ronggo Seto. Pada saat itu Ronggo Seto mengatakan suatu saat kita akan bertemu lagi, dan beliau juga berpesan, "Jadilah insan yang bermanfaat dan tegakkanlah keadilan." Setelah perpisahan tersebut, Grojogan Sewu kembali menoleh ke arah di mana letak air terjun itu. Namun air terjun itu tidak terlihat, dan Grojogan Sewu pun akhirnya menelusuri ke arah yang tadi ditunjukkan oleh sang guru. Kisah proses pencarian lokasi semedi yang dilakukan oleh Grojogan Sewu ini sama halnya dengan Prabu Kian Santang
ketika diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk mencari sebuah bukit yang akhirnya tiba di wilayah Bukit Godog Garut. Setelah semedi Grojogan Sewu selesai, maka paripurnalah Aji Kalimosodonya. Selain berguru kepada Ronggo Seto, Grojogan Sewu pun belajar kepada Semar Bodronoyo. Dan dari Semar Bodronoyo, inilah beliau diberikan cemeti Amarasul yang bentuknya seperti gagang tongkat, kurang lebih panjangnya 30 cm. Jika senjata ini digunakan, maka akan terlihat cahaya atau menyala seperti pedang maupun cemeti. Lalu siapakah Grojogan Sewu? Grojogan Sewu adalah pembimbing raja-raja Nusantara dan para wali. Karena beliau diberikan semacam wewenang atau manda dari Semar Badronoyo untuk mengajarkan hikmah dan ilmu kesempurnaan kepada para raja-raja dan para wali di Nusantara, bahkan sampai masa sekarang ini. Siapakah yang pernah belajar kepada beliau? Hampir semua raja-raja Nusantara dibimbing oleh beliau. Dan salah satunya adalah Raja Brawijaya yang menghilang atau moksa di puncak Gunung Lawu, dan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran yang tilem ngahyang atau panafilah. Nah, dari sinilah tampak benang merah mengapa kisah Sabdo Palon dan Ugo Wangsit Siliwangi seperti pinang di belah dunia, ibarat kunci dengan gemboknya. Apa hubungannya kisah Grojogan Sewu dengan Sabdo Palon? Grojogan Sewu adalah Sabdo Palon juga Noyo Genggong. Grojogan Sewu adalah gelar seorang insan yang mampu mengajarkan ilmu, mengucurkan ilmu, laksana air yang mengucur. Grojogan Sewu adalah seorang yang mengucurkan ilmu atau orang berilmu, sehingga dia mendapatkan mandat atau wewenang untuk mendidik para raja Nusantara maupun para wali. Setiap ucapan Grojogan Sewu atau ketika dia mencurahkan ilmu para muridnya, ucapan Grojogan Sewu sama dengan sabdo. Lalu palonnya apa? Palon artinya filosofi atau mengandung hikmah yang dalam. Jadi pada saat Grojogan Sewu memberikan materi atau pengajaran atau segala ucapan atau sabdo yang mengandung hikmah yang amat dalam, para raja Nusantara maupun para wali menjulukinya ucapan Grojogan Sewu ini dengan Sabdo Palon. Ucapan yang keluar dari Grojogan Sewu adalah Sabdo Palon atau sabdo yang mengandung hikmah. Ucapan Grojogan Sewu sama dengan Sabdo Palon. Nah, sekarang tinggal Noyo Genggongnya. Setiap Grojogan Sewu mengeluarkan sabdo-sabdonya di hadapan raja-raja Nusantara itu dilantunkan seperti tembang atau syair yang merdu. Ada intonasinya dan diiringi oleh gerakan tubuh maupun tangannya, atau gaya mengajar multiple intelligence. Jadi nuansa pengajarannya itu enak didengar dan dilihat, sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi Noyo Genggong itu adalah gaya mengajarnya Grojogan Sewu ketika mengucapkan sabdanya seperti melantunkan tembang dan dengan diiringi gerakan anggota tubuh. Kurang lebih seperti gaya Konghucu ketika memberikan pengajaran. Jadi kurang lebih ringkasnya seperti ini. Grojogan Sewu adalah orang yang menguasai atau memiliki ilmu atau berpandangan luas, bijak, memiliki kunci ilmu dan mampu mencurahkan ilmu atau predikat guru besar atau Sayyidina Syekh atau Tuan Guru atau para hyang. Sabdo adalah ucapan atau sabda yang penuh hikmah dari Grojogan Sewu. Noyo Genggong adalah gaya mengajar Grojogan Sewu. Selain substansi materi yang disampaikan penuh hikmah, penyampaiannya pun enak didengar dan mudah dipahami, karena dikemas seperti tembang dan diiringi penguatan oleh gerakan-gerakan anggota tubuhnya. Jadi Sabdo Palon plus Noyo Genggong adalah Grojogan Sewu. Grojogan Sewu mempunyai senjata cemeti Amarasuli seperti yang saya jelaskan di awal dari kisah Semar Bodronoyo. Grojogan Sewu juga memiliki Aji Kalimosodo dari Ronggo Seto.
Grojogan Sewu juga mengajarkan ilmu-ilmunya atau membimbing Raja Brawijaya yang menghilang moksa di Gunung Lawu. Beliau juga mengajarkan kepada Prabu Siliwangi yang membuat wangsit, dan Prabu Siliwangi pun menghilang seperti Raja Brawijaya V. Grojogan Sewu adalah guru dari Raja Brawijaya. Grojogan Sewu juga guru dari Prabu Siliwangi. Grojogan Sewu adalah gelar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Ronggoseto atau penunggang kuda putih yang juga bergelar pintu kota ilmu. Ana Madinatul Ilmu wa Aliyun Babuha, hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua raja tersebut dibimbing oleh Grojogan Sewu. Kedua raja tersebut meninggalkan cerita atau kisah kepada generasi yang akan datang atau akhir zaman, dan pesannya pun sama. Nah, sekarang siapakah sejatinya Ronggoseto? Siapakah sejatinya Semar Badronoyo? Untuk mengetahui benang merah antara hadis tentang Imam Mahdi, cerita Uga Wangsit Siliwangi, Sabdo Palon, Jongko Joyoboyo, Kalki Avatar, saya mencoba untuk membuat silsilah ilmu terlebih dahulu dan kata kunci dari semua ciri dari cerita-cerita tersebut. Silsilah ilmu dan kata kunci. Ronggoseto adalah guru dari Syekh Grojogan Sewu. Syekh Grojogan Sewu juga guru dari Raja Brawijaya Majapahit dan Prabu Siliwangi Pajajaran. Raja Brawijaya V yang moksa menghilang di Gunung Lawu. Prabu Siliwangi menghilang di bagian selatan kerajaan Pajajaran. Lalakon Raja Brawijaya meninggalkan cerita tentang Sabdo Palon. Lalakon Prabu Siliwangi meninggalkan cerita Uga Wangsit Siliwangi. Cerita Sabdo Palon. Kelak dia atau Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palonoyo Genggong akan kembali mengasuh pemimpin Nusantara. Cerita Uga Wangsit Siliwangi akan ditemui Ki Santang karena kelak dari keturunan-keturunan yang pergi ke baratlah yang akan mengingatkan saudara-saudara sedaerah dan yang sependirian. Lalakon Brawijaya mempunyai tokoh kunci yaitu Sabdo Palonoyo Genggong atau Syekh Grojogan Sewu. Lalakon Prabu Siliwangi mempunyai tokoh kunci Ki Santang atau Syekh Sunan Rahmat Suci Prabu Kian Santang. Tafsir Uga Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantara. Tokoh kunci yang pertama, Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palonoyo Genggong belajar kepada Ronggoseto dan diperintahkan mencari goa di belakang air terjun untuk bersemedi. Yang kelak air terjun itu akan bernama Grojogan Sewu. Tokoh kunci kedua, Ki Santang atau Syekh Sunan Rahmat Suci Prabu Kian Santang atau Rakyat Sancang yang belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan diperintahkan untuk mencari tempat untuk berzikir dan bertafakur. Yang akhirnya Ki Santang menemukan sebuah bukit yang di daerah Garut dan diberi nama Bukit Godok Suci. Godok berarti proses pematangan ilmu, godok ilmu atau mengasah ilmu. Sedangkan suci dinisbatkan kepada nama Ki Santang sendiri, Syekh Sunan Rahmat Suci Prabu Kian Santang. Tokoh pertama Grojogan Sewu merujuk kepada Ronggoseto. Tokoh kedua Ki Santang merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di Majapahit ada Syekh Grojogan Sewu. Di Pajajaran ada Syekh Sunan Rahmat Suci Prabu Kian Santang. Ronggoseto belajar kepada Semar Badronoyo. Sayyidina Ali belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam, Abi Abbas Balia bin Malkan. Semar Badronoyo selalu ada di setiap zaman sampai saat ini. Mengasuh kalimat menitis itu bukan sukma yang menitis tapi ilmu. Ia membimbing dan ilmunya yang diturunkan atau dititiskan. Nabi Khidir alaihissalam, Abi Abbas Balia bin Malkan selalu ada di setiap zaman. Mengasuh
membimbing, sama seperti Semar Bodronoyo. Sabdopalon bukan Semar, penjabaran dari kata kunci tersebut. Kisah Sabdopalon dan Ugo Wangsit Siliwangi tentang pemimpin Nusantara di akhir zaman adalah ciri dari waskitanya Raja Brawijaya V dan Prabu Siliwangi ke-6. Kewaskitaan tersebut diajarkan oleh Syekh Grojogan Sewu. Syekh Grojogan Sewu diajar oleh Ronggo Seto. Ronggo Seto diajar oleh Semar Bodronoyo. Cerita Sabdopalon dan Ugo Wangsit Siliwangi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu naskah skenario dengan sumber yang sama walaupun dari tempat yang berbeda, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Kedua kisah itu bak gayung bersambut, seperti madu dengan manisnya. Seperti kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Akhirnya bertemu juga, yang berujung kepada dua tokoh Ronggo Seto dan Semar Bodronoyo. Secara genealogis, Prabu Siliwangi VI di Kamaharajan Pajajaran dan Prabu Brawijaya V di Kamaharajan Purihita atau Majapahit sebenarnya juga masih saudara sepupu, satu keturunan dari Prabu Jayadharma bin Prabu Durmaksisa dari Kerajaan Sunda Galuh atau cikal bakal Pakuan Pajajaran dan Majapahit. Siapakah Seto yang memiliki kuda putih dan pedang itu? Dan siapakah Semar Bodronoyo? Ronggo Seto adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semar Bodronoyo adalah Nabi Khidir alaihissalam Abi Abbas Balia bil Malkan. Ronggo Seto yang mengajarkan kepada Syekh Grojogan Sewu sejatinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang, padahal konon katanya hilangnya Prabu Siliwangi karena terdesak oleh Ki Santang? Kenapa dikejar-kejar oleh Ki Santang, tapi malah memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang? Tidak masuk akal, bukan? Menurut Ahmad Y. Samanto, cerita pemaksaan agama Islam oleh Kian Santang kepada bapaknya Prabu Siliwangi III atau Sri Baduga Maharaja atau Raden Pamanah Rasa adalah mitos yang sengaja diciptakan kolonial Belanda untuk kepentingan divide et impera-nya kepada bangsa Nusantara. Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke arah barat untuk menemui Ki Santang seperti petikan Ugo berikut ini. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang. Sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Prabu Siliwangi dibimbing oleh Syekh Grojogan Sewu atau Sabdopalon atau Noyo Genggong, dan Syekh Grojogan Sewu dididik oleh Ronggo Seto atau Sayyidina Ali. Tafsir Ugo Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantara Prabu Kian Santang juga dididik oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Ronggo Seto di tanah Arab. Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang satu silsilah ilmu. Hanya bedanya Prabu Siliwangi belajar melalui Syekh Grojogan Sewu, sedangkan Prabu Kian Santang belajar langsung kepada Sayyidina Ali. Untuk itu mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang? Kalau kata pepatah, sakuru sailmu ulah ngaganggu. Apalagi beliau punya hubungan anak dan ayah, mana mungkin berseteru. Sudah seilmu, sudah seguru, sekeluarga. Benarlah menurut Prabu Siliwangi dalam petikan Ugonya, suatu saat nanti turunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu, semakin banyak yang terbongkar.
Ronggo Seto atau Sayyidina Ali 7 kali mengelilingi dunia. Karena hasrat belajarnya yang tinggi, sahabat sekaligus saudara dari Muhammad SAW ini merantau ke Nusantara karena beliau pun mengikuti jejak gurunya Semar Bodronoyo. Di Nusantara selain mengajarkan ilmu kesejatian kepada Grojogan Sewu, dia pun belajar tentang pengobatan herbal. Karena di Nusantara kaya akan tumbuhan obat dan melengkapi hasil belajarnya Ronggo Seto atau Sayyidina Ali di China, yaitu metode totok belajar di China. Ke Nusantara rangkaian tuntutlah ilmu ke negeri China. Di China belajar ilmu totok atau mirip akupuntur. Di Nusantara belajar ramuan herbal. Bukankah ramalan agung abad 21 mengatakan nanti pengobatan akan kembali ke alam dan spiritual? Siapakah yang membawanya? Dialah budak Angon dan pemuda berjanggut yang diasuh oleh Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon atau Noyo Genggong dan Ki Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang. Dan di belakangnya didampingi oleh Ronggo Seto atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemilik kuda putih dan pedang Nabiullah Khidir alaihissalam Abi Abbas Balia bin Malkan atau gurunya para nabi. Budak Angon dan pemuda berjanggut adalah ujung dari semua kisah tentang akhir zaman di Nusantara ini. Ialah tokoh kembar di akhir zaman laksana Nabi Musa dan Nabi Harun. Siapakah yang mengajarkan Musa dan Harun? Nabiullah Khidir bukan? Hubungan Ugo Wangsit Siliwangi, kisah Sabdo Palon, avatar dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Budak Angon dan pemuda berjanggut menguasai 4 unsur, api, angin, air, dan tanah. Karena hakikatnya semua penciptaan itu berasal dari 4 unsur. Mengapa dia dapat menguasai 4 unsur itu? Karena ialah pancernya, menemukan sejatinya dirinya, atau sedulur papat limo pancer. Hakikatnya api adalah cahaya merah, angin adalah cahaya kuning, air adalah cahaya putih, tanah adalah cahaya hitam. Merah hakikatnya Sayyidina Abu Bakar, kuning adalah Sayyidina Umar, putih adalah Sayyidina Utsman, dan hitam adalah Sayyidina Ali. Hadis tentang akhir zaman menuju kebangkitan Indonesia. Sabda Nabi SAW akan datang dari sulbi ini atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur, dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Al-Quran Surat Tabrani. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, dia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hashim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Aku pun bertanya, mengapakah kami melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai? Lantas beliau pun menjawab, kami Ahlul Bait telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk kami akhirat lebih utama dari dunia. Kaum kerabatku, Ahlul Baitku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang akan membawa bersama-sama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan, lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu. Tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka menyerahkannya kepada seorang laki-laki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan.
Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan, siapa di antara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salju. Sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi. Riwayat Abu Daud, Al-Hakim At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Nuaim, Ibnu Asakir, Ibnu Adli, Ad-Dahabi, Abu Asisyeh. Panji-panji hitam dari timur bukan bendera yang disablon yang beredar seperti saat ini. Panji hitam itu menjelaskan satu kaum yang belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang disebarkan oleh budak Angon dan pemuda berjanggut. Karena hakikat warna hitam adalah Sayyidina Ali. Hitam juga hakikat bumi. Budak Angon dan pemuda berjanggut adalah pancar bumi, Khalifah fil ardi. Mengapa Rasulullah mengatakan sulbinya Ali bin Abi Thalib? Kenapa tidak yang lain? Mengapa Ugo Wangsit Siliwangi mengatakan temui Kisantang kepada para pengikutnya yang pergi ke barat? Mengapa Prabu Siliwangi tidak mengatakan kepada yang pergi ke barat untuk menemui anak-anaknya yang lain selain Kian Santang? Itulah yang saya uraikan sebelumnya. Ugo Wangsit Siliwangi, kisah Sabdo Palon dan hadis Rasulullah adalah satu kesatuan skenario jagat. Kisah ini bukan rekayasa, di luar jangkauan karangan manusia. Karena kisah ini terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Inilah bukti kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, bahwa Tuhan ingin menegaskan bahwa Ratu Adil ini dari Nusantara untuk dunia. Mungkin saja Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib KW tak hanya sekedar secara intelektual dan spiritual pernah hadir di Nusantara atau Sundaland Tanah Jawi, tapi juga hadir dengan seluruh kemanusiaan ilahiyahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke kekuatan 4 unsur api, angin, air, dan tanah yang katanya jurus kalki avatar. Hakikat cahaya merah adalah unsur api. Ia adalah Sayyidina Abu Bakar, disimbolkan huruf alif. Hakikat cahaya kuning adalah unsur angin. Ia adalah Sayyidina Umar, disimbolkan dengan huruf lam awal. Hakikat cahaya putih adalah unsur air. Ia adalah Sayyidina Utsman. Ia disimbolkan dengan huruf lam akhir. Hakikat cahaya hitam adalah unsur tanah. Ia adalah Sayyidina Ali, disimbolkan dengan huruf H. Dari mana asal dari cahaya 4 rupa itu? Dari johar awal inilah bibit semua ciptaan atau materi termasuk ruang dan waktu. Tasjid yang menjadi pancernya, yang menguasai budak Angon dan pemuda berjanggut kepada 4 unsur tadi karena beliau sudah menemukan tasjid Muhammad atau sejatining sahadat di dalam dirinya. Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, makrifat, mengetahui awal dan akhir, mulih kajati, mulang ke asal. Budak Angon dan pemuda berjanggut sudah menjadi pancer atau pusat, tidak terbatas ruang dan waktu. Apa yang ingin terkabul? Hadis dari Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika umur dunia tinggal sehari saja, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari itu hingga bangkit padanya seorang lelaki dari keturunanku atau dari kaum keluargaku, yang namanya seperti namaku dan nama bapaknya menyerupai nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesesamaan. Sebagaimana sebelumnya, bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Muhammad adalah sifat yang terpuji. Abdullah adalah hamba Allah. Singkatnya, budak Angon dan pemuda berjanggut adalah insan kamil. Orang yang telah mengetahui hakikat dirinya, mengetahui tasjid di dalam dirinya, menjadi hamba Allah yang terpuji karena sudah mengetahui sejatinya sahadat dalam dirinya. Menjadi pancer akan menebarkan rahmat ke 8 arah mata angin.
Bukankah lambang Majapahit Siwa di tengah dan ada 8 batu merah delima ke 8 arah? Lambang Garuda di tengah dan 8 bintang di 8 arah. 8 adalah dalapan dalam bahasa Sunda. Berdasarkan filosofi aksara Jawa, da adalah dumadining zat kang tanpa winangenan atau menerima hidup apa adanya. La adalah lir handoyo pas panjati, mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi. Pa adalah papan kang tanpa kiblat, hakikat Allah yang ada di segala arah. Na adalah nur candra, gaib candra, warsitaning candra, atau pengharapan manusia hanya selalu kesinar atau cahaya ilahi. Da berjumlah 6, la 10, pa 11, dan na berjumlah 2. Dalam urutan aksara Jawa, silahkan dijumlah sendiri. Mustika merah delima sama dengan maraha dalama. Ma madep mantep manembah maring ilahi, atau mantap dalam menyembah ilahi. Ra rasa ningsun handalusi, atau rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Ha hana hurip wening suci, adanya hidup adalah kehendak dari yang maha suci. Da dumatining zat kang tanpa winangenan atau menerima hidup apa adanya. La adalah lir handoyo pas panjati, mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi. Ma madep mantep manembah maring ilahi, atau mantap dalam menyembah ilahi. Ma adalah 16, ra 4, H1, da 6, la 10, ma sama dengan 16. Itu dalam urutan aksara Jawa. Dan silahkan dijumlah. 8 atau dalapana sama dengan 2. Merah delima atau maraha dalama adalah 8. 2 simbol zat dan sifat, 8 malaikat penjaga ars. Dalam Al-Quran angka 8 merupakan jumlah malaikat force yang menjunjung ars atau kursi singgasana, mengatur keseimbangan arsy yang bermakna power and authority dominion, baik sebelum maupun saat kiamat. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 69. 8 merah delima dalam lambang Majapahit adalah menceritakan bahwa gambar Siwa adalah lambang pancer dalam diri manusia, sama seperti lambang bintang dalam dada Garuda Pancasila. Dalam konsep Sunda adalah ingsun yang menguasai 4 unsur tadi. Merah delima di segala penjuru adalah kemanapun kamu menghadap harus mantap dalam menyembah ilahi, atau madep mantep manembah maring ilahi. Pesan tersirat lambang 8 merah delima di mana gambar Siwa sebagai pusatnya menandakan mengenal Tuhan, bisa perjalanan ke dalam atau perjalanan keluar. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Kemanapun kita melihat, disitulah ada Tuhan, ada zat dan sifatnya. Kemanapun kita melihat, di situ ada arsinya, ada singgasananya. Barang siapa manusia yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, baik zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, atau ciptaan atau perbuatannya, atau kuasanya. Budak angon dan pemuda berjanggut senyata sejatinya adalah aci kalimosodo, atau 2 kalimat syahadat, senjata yang dapat menghancurkan gunung, yang dapat mensejahterakan ke penjuru alam, yang dapat memuliakan manusia tanpa membeda-bedakan agama, ras, maupun golongan. 2 itu yang menjadikan dirinya dicintai semua orang, bahkan seluruh makhluk. Karena 2 itulah yang menjadikannya welas asih,
yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit baik zahir maupun batin. Dua adalah ketentuan, saling berpasangan, hukum penciptaan. Dua itulah yang diajarkan oleh Ronggo Seto atau Sayyidina Ali kepada Syekh Grojogan Sewu dan Prabu Kian Santang. Dua itulah yang diajarkan Semar Bodronoyo atau Nabi Khidir alaihissalam. Kalimat syahadat adalah kun fayakun, awal dan akhir alam semesta. Dibuka dengan syahadat, ditutup oleh syahadat, kalimat yang menjadikan. Itulah sejatinya Aji Kalimosodo, sakti mandraguna tanpa ajimat. Sabdanya sabda mukni atau saucap nyoto saciduh metu, atau apa yang diinginkan terkabul. Karena dari Aji Kalimosodo itu akan menjadi dua kembali, yaitu Rohman dan Rohim atau welas asih. Rahman dan Rahim itulah given dari Tuhannya. Manusia mendapatkan Rohman dan Rohim dari Tuhannya lah yang akan memimpin dunia ini dan mewarisinya. Sejatinya bukan budak angon dan pemuda berjanggut yang merubah dunia, tapi Tuhan yang Maha Esa lah yang menghendakinya. Tuhan yang Maha Esa lah yang telah memilih budak angon dan pemuda berjanggut yang memimpinnya. Ini adalah lelakon jagat. Tuhanlah Maha Sutradaranya. Perbedaan adalah ketentuan. Karena perbedaan itulah cerita menjadi menarik. Perbedaan bukan untuk bermusuhan. Perbedaan adalah untuk supaya manusia mengenal penciptanya. Karena kebenaran adalah Tuhan yang memilikinya. Jika di dalam cerita ini terdapat kutipan kitab suci, bukanlah untuk tendensius terhadap keyakinan tertentu, melainkan mencari kesamaan dari semua sejarah yang terekam di Nusantara ini. Jayalah selalu Indonesia, salam Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.